Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih senantiasa diberi kenikmatan, diberi rahmat hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Semoga amal ibadah kita, apa yang senantiasa kita upayakan dan kita usahakan serta kita lakukan, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada panutan kita, contoh terbaik buat kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan kajian kita, kitab Safinatus Shalah, yang pada kesempatan hari ini kita sampai kepada hal yang wajib untuk diketahui terkait dengan syarat-syarat sholat serta rukun-rukunnya dan hal-hal yang membatalkan sholat. Langsung saja kita bacakan dan saya persilahkan untuk dibuka halaman 2, fatrah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yajibu alaihi, tsumma yajibu mongkon uli wajib, alaihi tumrap wong mukmin, tumrap wong Islam, ayyata allama ing yen to ngaweruhi sapa wong muslim, wong kang iman, syurutus sholati ing pira-pira syarate salat, wa arkana halan pira-pira rukune salat, wa mubtilatiha lan pira-pira perkara kang iso mbatalake salat. Jadi wajib bagi seorang mukmin, wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui syarat-syarat serta rukunnya sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Fasyurutuha utai piro-piro syaratis sholat iku itsna asyara ana rolas. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa syarat dari sholat itu ada 12. Al-awwalu utai kang awal. Yang pertama, syarat sholat adalah toharatun, suci, artinya bersih. Ya suci, artinya tidak mengandung najis. Toharatun suci litsaubi ing dalam sandangan. Jadi syarat pertama untuk melaksanakan sholat adalah suci pakaiannya, wal badani, dan juga anggota badannya, anggota badan kita, wal makani, lan panggonan untuk sholat, tempat untuk sholat, minan najasati, sekop piro-piro najis. Jadi syarat pertama sholat adalah sucinya pakaian kita, badan kita, tempat kita dari segala macam najis. Wahia utai piro-piro sing jeneng najis iku al-khomru, suci khomer, minuman yang memabukkan. Jadi khomer itu adalah benda najis, barang yang najis.
wal baulu lan uyuh air kencing, wal itu lan taek, artinya ya kotoran manusia, wal itu warrausu lan yo telek binatang. Jadi tai ayam, tai kambing, tai binatang ini masuk kategori warrausu. Wadamu lan uga getih atau darah. Wal qaihu dan juga nanah. Wal qaihu lan nanah wal qaiu lan utah-utahan. Jadi muntahan. Jadi makanan yang keluar dari dari perut kita yang kemudian dimuntahkan itu juga bagian dari najis. Wal kalbu lan asu anjing, wal khinziru lan celeng anjing dan babi. Wa far'au ahadihima lan keturunane, artinya anak dari anjing maupun babi tadi itu. Wal maitatu lan batang. Jadi binatang yang telah mati. Wa sya'ruha lan uga rambute batang. Wa sya'ruha lan uga rambute batang. Wa dhilfuha lan uga kuku-kukune batang. Wa jilduha lan uga lulange, kulit dari batang. Wa admuha lan uga balungane batang. Illa maitatal adami kejaba batange anak Adam, tegese batange menungso. Jadi kalau mayit artinya batang dari anak Adam atau mayit, jadi manusia yang meninggal itu tidak najis. Wasamaki lan batange iwak laut, iwak banyu, ya. Wasamaki batange iwak banyu. Jadi lele, grame, patin, dan segala jenis ikan laut itu tidak najis batangnya atau hewan yang yang telah mati itu. Wal jarodi lan walang itu juga tidak najis batangnya. Wal mudakati al mubahi lan perkara utawa kewan kang den sembelih al mubahi kang den wenangake apa akluha oleh mangan binatang mau. Artinya kalau kambing yang telah disembelih meskipun dia mati itu tidak najis, itu maksudnya. Itu artinya al mudakati al mubahi. Jadi perkara kewan kang den sembelih lan wenang dimangan, wenang didahar, boleh dimakan. Famata mongko ari kalane lakot ketemu hadihin najasatu ikirah piro-piro najis. Mulai dari yang pertama tadi, homer, kencing, tai, raus, ya, tai binatang, darah, koeh, jadi muntahan tadi, nanah, kemudian muntahan manusia, wal kalb, anjing, celeng, babi, atau anak turun dari anjing dan babi tadi itu, semuanya saja yang najis tadi itu, fama talaqat hadhin najasatu saubal insani
apabila najis tadi itu ketemu taubal insani ing sandangane menungso, au badanahu utawa badane menungso, au musallahu utawa panggonan oleh salat menungso, au ghairaha utawa sakliyane sandangan badane utawa musolane mau, minal jamidati saka perkara kang atos. Jadi minal jamidati saka perkara-perkara kang atos iki ma'arutu batin fiha sartane rutu batin fiha. Le ketemu mau ya gepoki mau kanthi teles fiha ana ing ana ing sandangan utawa ana ing badan utawa ing musolane sehingga ngecap, jadi membekas najis itu nampak fiha au mulaqiha utawa anggene ketemu maring najis mau, fa in kana fiha ta'mun lan senajan ana apa fiha ing dalem panggonane ketemu najis mau apa ta'mun rasa, anane rasa meninggalkan rasa, au launun atau warna meninggalkan warna, au rihun atau meninggalkan bau. Jadi apabila najis tadi itu bertemu dengan baju, pakaian, ya, atau ke badan seseorang atau ke tempat di mana dia akan melaksanakan sholat, kemudian dari ketemunya dengan najis tadi meninggalkan rasa, warna, atau bau, wajib apa ghusluha oleh basuh maring panggonan mau. Jadi pakaian yang kena najis harus dicuci, tempat untuk sholat yang najis harus disucikan, harus dicuci. Badan yang kena najis juga harus dibasuh, harus dimandikan. Hatta yazula sehingga ilang. Apa nih sing ilang? Rasane, warnane, lan ambune. Tsumma yazidu fi najasatil kalbi. Nuli nambahi fi najasatil kalbi ing dalem najise asu wal khinjiri lan jeleng. Sita ghusalatin ing 6 piro-piro basuhan. Jadi tidak hanya sekali membasuh, tetapi ditambah 6 kali lagi basuhan. Artinya menjadi 7 kali basuhan. Jadi ketika najisnya itu berasal dari najis anjing atau babi, maka wajib untuk dicuci 7 kali basuhan. Wahidatan minha, wajib salah swijine saka 7 basuhan tadi, wajib ya dari 7 basuhan tadi iku mamzujatun biturabin tahurin, dicampuri kelawan lebu kang suci. Jadi di dalam membasuh pakaian atau badan atau tempat yang terkena najis anjing atau babi atau celeng, maka harus dicuci 7 kali. Dan salah satunya haruslah dicampur dengan debu yang suci atau ya tanah yang suci. Fa illam yakun laha ta'mun wa illam yakun lan
senajan ora ana laha kedue najis mau, panggonan sing kena najis mau, apa tokmun rasane, aulaunun utawa warna, aurihun utawa ambune, baunya, ingkanat minal kalbi, lamun ana minal kalbi najis mau, lamun ana apa najis, ana iku minal kalbi saka asu, wal khinjiri lan celeng, wasalaha basuh ing kalb lan khinjir, basuh ing najise asu lan celeng, sab'a ghasalatin ing pitu pira-pira ambalan, ing pitu pira-pira basuhan, wahidatun minha salah suci saka pitu iku mamzujatun den campuri. Jadi harus dicampuri dari 7 tadi itu, salah satunya biturobin tohurin, kelawan turab, kelawan lebu kang suci. Wa ingkanat lan lamun ono min ghairihima, wa ingkanat lan lamun ono apa najis, ono iku min ghairihima, saking sakliyane najise asu lan celeng, ghasalaha mongko wis basuha ing najis mau, marrotan wahidatan ing saambalan. Jadi kalau najisnya bukan karena najis anjing ataupun babi, maka membasuhnya cukup sekali. Wayajibulan wajib apa sobul ma'i, oleh ngesokake banyu. Jadi yang namanya membasuh itu ya ngesokake banyu. Jadi alal mutanajisi ing ngatasé barang benda yang terkena najis, alal mutanajisi ing ngatasé perkara kang kena najis, idza kanal ma'u ari kalane ana apa banyu, ana iku dunal kullataini, ari kalane ana apa banyu, ana iku dunal kullataini, kurang saka rong kulah. Jadi kalau airnya itu terbatas, artinya kurang dari 2 kulah, maka cara menghilangkan najisnya adalah mengguyurkan air ke tempat di mana tempat itu terkena najis, ke tempat mutanajis, ke tempat yang terkena najis, baju, badan, atau tempat sujud kita. Nah, itu harus diguyur dengan air jika airnya itu kurang dari 2 kulah. Nah, ukuran 2 kulah itu mudahnya begini. Ukuran 2 kulah itu kotak bak itu ya, bak air itu ketinggiannya 60 cm, lebarnya 40 cm, dalamnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Artinya bahwa ukuran 2 kolah itu adalah air yang penuh, gitu ya, air yang penuh, masing-masing apa tadi itu ukuran luasnya adalah 60 cm. Nah, karena harus penuh semacam itu, maka jika kita membuat kolah, kita membuat bak air, itu sebaiknya harus dilebihi dari 60 cm tadi itu. Maka sebaiknya minimal itu 1 meter, lebarnya 1 meter,
dalamnya 1 meter, kemudian tingginya 1 meter. Sehingga nanti kalau airnya itu penuh, maka itu sudah lebih dari 2 kolah. Sehingga fa'in adkholal mutanajis fihi, sehingga kalau 2 kolah itu nanti cara mensucikan pakaian yang kena najis itu bisa dicelupkan kalau airnya itu lebih dari 2 kolah, artinya airnya itu banyak gitu ya. Tetapi jika airnya itu sedikit, kurang dari 2 kolah, maka ini harus ya air tadi itu diguyurkan, disiramkan, diguyurkan ke tempat najis itu. Fa'in adakhola al-mutanajjisa, mongko lamun manjing al-mutanajjisa fihi. Fa'in adkhola, mongko lamun dilebokake, dicemplungake al-mutanajjisa barang kang kena najis fihi ing dalem banyu kang kurang saka 2 kolah, lam yadhur, mongko ora bakal jadi suci. Jadi pakaian yang terkena najis tadi itu tidak bisa menjadi suci kalau airnya kurang dari 2 kolah, langsung dimasukkan gitu. Lam yadhur wa tanajjasa al-ma'u mulaqihi, balik dadi najis apa al-ma'u, air yang kurang dari 2 kolah tadi, wa mulaqihi, lan apa wae sing ngenani, sing terkena air tadi itu malah ikut jadi najis karena airnya sedikit. Misalnya kita punya air hanya 1 ember kecil, itu 1 ember, kemudian baju kita terkena najis pipis misalnya, najis air kencing misalnya. Nah kemudian pakaian kita yang terkena najis air kencing tadi itu langsung dimasukkan ke ember kecil tadi itu yang berisi air, maka di situ airnya justru malah jadi ikut najis, bukannya pakaiannya yang jadi suci atau jadi bersih, tidak, tetapi justru malah jadi najis semuanya. Oleh karenanya cara menghilangkan najis tadi itu airnya harus diguyurkan, harus dialirkan, sehingga najisnya tadi itu ikut mengalir derasnya air itu tadi. Nah itulah cara mensucikan pakaian, baju yang terkena najis sementara air kita persediaannya sangat terbatas misalnya. Ya sebagai contoh sederhana itu misalnya CD kita, celana dalam kita terkena air kencing misalnya, maka CD kita itu harus kita guyur pakai air menggunakan gayung, menggunakan ciduk ya, menggunakan gayung. Ini diguyurkan ke CD kita begitu, ke celana dalam kita yang terkena najis air kencing itu tadi. Nah, sehingga dengan demikian maka najisnya tadi itu hilang gitu ya, hilang. Nah untuk melihat hilangnya najis itu kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah baunya, masih pesing atau tidak, ya harus dihilangkan bau pesingnya itu tadi. Yang kedua warnanya, masih ada kekuningan atau tidak, harus dihilangkan warna kencingnya itu tadi. Kemudian yang ketiga, jadi ada warnanya, ada baunya, dan ada rasanya gitu. Kalau rasanya tentu kita juga akan merasa jijik untuk merasakannya kan gitu. Nah, 3 indikator
tiga alamat tadi itu tentang najisnya sesuatu, ini kita bisa lihat, bisa kita perhatikan sehingga kita bisa menghilangkan najis itu. Nah, terutama yang harus disucikan dulu, yang harus bersihkan dulu adalah yang jelas-jelas nampak terlihat ainul najasah, jadi warna najisnya itu. Nah, bagi Mas Santri ini yang barangkali atau ya ini biasa terjadi ketika terkena najis darah haid misalnya, kemudian membekas di dalam celana misalnya di CD-nya, di celana dalamnya, ini ya tetap harus dicuci sedemikian rupa, harus disabun sedemikian rupa supaya hilang warna merahnya misalnya. Tetapi kalaupun terpaksa kemudian sudah dicuci sampai 3 kali sekalipun tetap tidak hilang warnanya, maka itu juga dimakfu. Artinya apa? Artinya ya najisnya itu sudah dikatakan sebagai hilang, dihukumi sebagai hilang. Meskipun terkadang juga masih terlihat adanya bekas darah itu. Tetapi sudah tidak nampak jelas bahwa itu adalah darah. Hanya bekas kecoklatan barangkali itu karena seringnya itu terkena darahnya, atau juga karena memang sudah lamanya pemakaian CD itu gitu. Nah, intinya kalau sudah terlalu sering, artinya sudah ada bekas-bekas semacam itu, ya sebaiknya memang kemudian diganti CD-nya gitu ya, celana-celananya. Nah, itulah hal pertama yang wajib bagi kita, syarat untuk melaksanakan sholat, yaitu kita harus bersih dari najis, bersih pakaian kita, bersih badan kita, dan bersih tempat untuk sujud kita. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu hari esok, dan tetap semangat, jaga sehat, dan marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.